Di Breaking News Kompas TV, kita akan langsung bergabung ke gedung DPR saat ini dengan Pak Supratman dari Gerindra, anggota MKD. Pak Supratman, di ujung perbincangan kita, apalagi langkah MKD selanjutnya sudah menghadirkan 3 orang, Riza Halid tentu yang paling ditunggu saat ini. Ya, malam ini juga jam 7 kita akan rapat internal untuk melakukan menentukan jadwal berikutnya. Apakah nanti Riza Halid akan kita panggil lagi dengan cara yang lain, nanti akan kita putuskan di dalam rapat internal malam ini juga. Tapi perlu saya tegaskan satu hal, bahwa percayalah, dari siapapun anggota MKD, termasuk saya pribadi menyatakan bahwa kami pasti akan memutus perkara ini seadil-adilnya dan seobjektif mungkin. Oleh karena itu, kami berharap jangan juga terlalu cepat pesimis atau menghakimi kami semua. Kami tentu akan memeriksa perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang ada, sesuai dengan alat-alat bukti yang ada, dan sebagaimana yang diamanatkan dalam proses beracara di MKD. Harapan kita semua bahwa mudah-mudahan seperti juga harapan Pak Luhut tadi dan harapan kita sebagai bangsa, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Saya sebenarnya tidak terlalu penting buat saya hari ini adalah mengadili Pak Setia, diganti atau apa, itu silahkan saja. Tapi yang paling penting buat saya hari ini adalah ini momentum buat kita untuk memperbaiki negara ini, khususnya dalam sistem tata kelola SDM kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendorong di luar MKD nanti persidangan ini biarkan tetap berjalan. Saya sebagai anggota DPR juga mendorong supaya pansus tentang Freeport ini harus segera kita gulirkan supaya kita mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ini jauh lebih besar untuk kita bisa menerima manfaat yang sebesar-besarnya. Gitu. Baik, itu tentu yang ditunggu. Sepakat dengan apa yang Anda sampaikan dalam beberapa kalimat terakhir tadi, Pak Supratman. Mas Burhan, silakan terakhir. Ya, salah satu pelajaran yang seharusnya bisa diberikan dalam berdemokrasi adalah memperkecil gap antara aspek prosedural demokrasi dengan aspek substansial demokrasi. Itu yang disebut dengan istilah meminimalisir malintegration. Kalau dari sisi demokrasi kita sudah maju sekian langkah ke depannya, tetapi ada hal yang masih minus dalam praktik demokrasi kita. Itu yang disebut dengan istilah democratic civility, keadaban demokratis. Keadaban demokratis itu bertumpu pada trust publik. Kalau trust itu sudah hilang, seharusnya dengan jiwa besar, seorang pejabat publik menyatakan mundur. Karena itulah cara yang terhormat, cara yang terbaik agar keadaban publik bisa dijaga. Tanpa mengikuti karena begini, proses panjang ini. Ini kan ada 3 arena. Arena pertama adalah arena etik di MKD, ada arena hukum yang sedang digarap oleh kejaksaan, ada arena politik yang mungkin sedang dikerjakan dalam proses pembentukan pansus. Seharusnya pejabat publik itu mendahulukan akhlak ketimbang fikih. Kalau masuk pada urusan formal, sementara trust sudah hilang, apa yang mau dipertahankan? Legitimasi sosial, legitimasi etik di mata publik sudah runtuh. Yang tinggal sekarang adalah legitimasi formal. Kalau masih bekerja pada wilayah itu, menurut saya kita sedang berjalan tempat dalam proses berdemokrasi. Terima kasih Mas Burhan. Ulasan yang sangat tajam menurut saya karena tadi sudah membagi beberapa arena yang sebetulnya harus kita pikirkan makanya bersama. Arena etik sebenarnya simple. Soal patut, tidak patut, soal etis, tidak etis. Kalau merasa tidak etis, MKD tanpa harus bertele-tele mengambil keputusan. Ya. Karena disitulah MKD kita berikan, Mahkamah Kehormatan Dewan. Jangan sampai MKD justru punya masalah dengan kehormatan dirinya sendiri. Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, kemudian juga Pak Supratman dari gedung DPR, terima kasih sudah hadir bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, usai jeda kami masih akan segera kembali sesaat lagi.